Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10 tanggal 9 Maret 2019 dengan judul Injil Allah yang Kekal. Saudara, kitab Wahyu menunjukkan bahwa penyesatan iblis pada zaman akhir sangat berhasil, sehingga mayoritas penduduk dunia banyak yang memilih untuk menyembah binatang dan menerima tandanya. Namun Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-5 menyatakan juga kepada kita bahwa Allah masih memiliki umatnya yang sisa, yaitu mereka yang berdiri di pihak Allah, sementara hampir semua penduduk dunia telah meninggalkan Tuhan. Saudara, manusia pada akhirnya harus memilih kepada siapa mereka akan menyembah. Ada penyembah binatang yang akan menerima tanda binatang di dahi ataupun di tangan kanan mereka sebagai lambang dari pilihan mereka untuk melayani sistem yang murtad, baik di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan mereka. Dan pada saat yang sama, dunia juga akan menyaksikan pekabaran Injil yang luar biasa. Dan sebelum penghakiman Allah dicurahkan kepada manusia yang memberontak, Allah akan mengirimkan amarannya kepada penduduk dunia. Saudara, pemberitaan Injil di zaman akhir akan mendunia, karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan Allah mau supaya semua manusia dapat selamat. Dan yang menjadi isu utama di dalam pertentangan zaman akhir adalah siapa yang akan menerima dan siapa yang akan menolak tawaran tersebut. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita dari hari ke hari, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Kami ingin tahu apa Injil Allah yang kekal itu. Dan biarlah dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti pekabaran Injil Tuhan melalui malaikat Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran hari Minggu dengan judul pekabaran 3 malaikat. Saudara, pekabaran Allah dalam Wahyu pasal yang ke-14 secara simbol dilambangkan oleh 3 malaikat yang terbang di angkasa. Bukti-bukti dari kitab Wahyu menunjukkan bahwa 3 malaikat tersebut melambangkan umat Allah yang dipercayakan dengan pekabaran zaman akhir untuk diberitakan ke seluruh dunia. Pekabaran Tuhan melalui 3 malaikat dikenal di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sebagai Injil yang kekal. Kenapa? Karena pekabaran atau Injil ini adalah merupakan upaya Allah yang berkesinambungan untuk memberi kemenangan kepada manusia yang telah jatuh. Dan Injil ini adalah sebuah rencana yang telah ditetapkan sebelum manusia ada, sebagaimana tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, Titus pasal 1 ayat yang kedua, di mana Injil ini adalah kabar baik tentang Allah yang menyelamatkan manusia berdasarkan apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. Dan Injil ini mencakup keselamatan dan juga penghakiman. Karena Injil adalah kabar baik bagi mereka yang menerimanya. Namun Injil juga adalah amaran bagi mereka yang menolak pengharapan yang ditawarkan. Saudara, pekabaran Tuhan melalui 3 malaikat dikumandangkan dengan suara yang nyaring. Itu menyatakan bahwa pekabaran itu sangat penting dan mendesak, dan pekabaran itu harus didengar oleh semua orang, sebab hal itu menyangkut nasib mereka. Pekabaran Tuhan melalui 3 malaikat disampaikan oleh umat Tuhan untuk menghadapi pekabaran palsu dari 3 roh najis yang menyerupai katak yang keluar dari mulut Trinitas palsu, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dengan demikian,
di zaman akhir, dunia akan menyaksikan dua pekabaran yang bersaing, masing-masing bertujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengikut setia dari antara manusia di dunia. Pelajaran penting hari Minggu adalah pekabaran Tuhan melalui 3 malaikat dikenal sebagai Injil yang kekal. Karena pekabaran atau Injil itu merupakan upaya Allah yang berkesinambungan untuk memberikan kemenangan kepada manusia yang telah jatuh. Dan Injil tersebut adalah sebuah rencana keselamatan yang telah ditetapkan sebelum manusia ada. Pelajaran hari Senin judulnya Pekabaran Malaikat Pertama bagian yang pertama. Saudara, Wahyu pasal 14 ayat 7 menyatakan bahwa pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang pertama dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Dalam kitab Wahyu, takutlah akan Allah dan muliakan Dia menyatakan tentang suatu hubungan yang benar dengan Allah dan menandakan adanya sikap menurut kepada Allah. Saudara, takut akan Allah tidak berarti merasa ketakutan terhadap Allah, namun bersikap serius terhadap menanggapi setiap firman-Nya dan memberikan tempat yang benar firman itu dalam hidup kita. Jadi mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Dia adalah mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Dia oleh penurutan mereka dan merefleksikan tabiat Allah dalam hidupnya. Mengapa kita harus takut akan Allah dan memuliakan Dia? Oleh karena telah tiba saat penghakimannya. Penghakiman yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah penghakiman pra-advent, yaitu penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Sedangkan maksud daripada penghakiman pra-advent itu sendiri adalah untuk menyimpulkan pilihan saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh melayani Allah atau tidak? Dan penghakiman dalam Wahyu pasal yang ke-14 adalah juga bagian daripada Injil, merupakan bagian daripada pekabaran. Karena bagi mereka yang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, penghakiman adalah kabar baik. Itu berarti pembenaran, itu berarti keselamatan dan pembebasan. Dan bagi umat yang tidak setia, pekabaran penghakiman merupakan panggilan bagi mereka untuk kembali kepada Allah dan bertobat. Karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi supaya setiap orang dapat bertobat. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Pelajaran penting pada hari Senin adalah pekabaran pertama yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya yang pertama adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Maksudnya adalah kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Allah melalui penurutan akan firman-Nya. Oleh karena penghakiman, oleh karena panggilan untuk kembali kepada Allah telah dikumandangkan. Pelajaran hari Selasa dengan judul Pekabaran Malaikat Pertama bagian yang kedua. Saudara, pelajaran kemarin pekabaran Tuhan melalui malaikat yang pertama, bagian pertama, mengindikasikan bahwa pada akhirnya umat manusia dibagi dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok yang takut dan menyembah Allah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang takut dan menyembah binatang. Isu utama dalam zaman akhir ditekankan pada bagian kedua dari pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang pertama, yaitu pekabaran untuk menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Menyembah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dan semua mata air
adalah sebuah kiasan untuk menyatakan hukum yang keempat dari 10 hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pekabaran untuk menyembah Allah pencipta diberikan dalam konteks pemeliharaan hari Sabat. Saudara, dalam 10 hukum, bahkan dalam seluruh Alkitab, penyembahan yang benar pasti berhubungan dengan hari perbaktian yang benar. Sabat hari ke-7 adalah tanda khusus dari hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana dicatat dalam Keluaran 31 ayat 13, Yeskiel 20 ayat 12, dan ayatnya yang ke-20. Jadi, pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang pertama, bagian kedua, menunjukkan bahwa pada zaman akhir nanti, manusia akan dipanggil untuk kembali menyembah kepada Allah pencipta yang benar, dan memberi kepadanya tempat yang benar dalam hidup mereka. Pekabaran ini menentang tindakan penyesatan iblis di zaman akhir yang menarik manusia ke dalam agama yang salah dan melayani serta menyembah Allah yang palsu. Pelajaran penting pada hari Selasa adalah pekabaran kedua yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya yang pertama adalah pada zaman akhir manusia akan dipanggil untuk kembali menyembah kepada Allah pencipta yang benar dan memberikan kepada Allah pencipta yang benar itu tempat yang benar di dalam hidup mereka. Pelajaran hari Rabu dengan judul Pekabaran Malaikat Kedua. Saudara, pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang kedua adalah mengumumkan tentang kehancuran suatu sistem agama yang salah. Dan dalam kitab Wahyu dilambangkan dengan Babel. Dalam kitab Wahyu, Babel adalah simbol dari satu kekuasaan pemberontak yang menentang Allah dan menindas umat Allah. Dan kata Babel adalah juga sebuah nama yang ditujukan kepada trinitas jahat, di mana Babel ini bergabung dengan agama-agama palsu lainnya yang dalam pelayanan kepada iblis akan menindas umat Allah. Jadi pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang kedua memberikan jaminan kepada umat Allah bahwa sistem yang jahat ini akan berakhir sebagaimana Babel di masa yang lalu juga telah berakhir. Saudara, dalam Wahyu pasal 17 ayat yang kedua, Babel digambarkan sebagai perempuan sundal yang menyebabkan manusia bumi mabuk dengan anggur percabulannya. Hal ini menunjuk pada Wahyu 13 ayat 11 sampai 18, di mana trinitas palsu membujuk manusia bumi untuk menyembah binatang dan patungnya. Sedangkan anggur Babel merujuk pada ajaran palsu dan Injil palsu yang diajarkan, yang ditawarkan oleh sistem keagamaan yang telah menyimpang tersebut. Dan ketika manusia mabuk secara rohani oleh karena anggur Babel, maka Babel akan mengendalikan hati nurani mereka dan membujuk mereka untuk menyembah binatang dan menerima tanda binatang. Pelajaran penting pada hari Rabu adalah pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang kedua adalah mengumumkan tentang kehancuran suatu agama yang salah dan memberikan jaminan kepada umat Allah bahwa sistem yang jahat ini akan berakhir sebagaimana Babel di masa lalu juga telah berakhir. Pelajaran terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Pekabaran Malaikat Ketiga. Dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12, di situ dinyatakan gambaran tentang umat Allah yang setia, yaitu satu umat yang menuruti perintah Allah dan yang beriman kepada Yesus Kristus. Sedangkan di dalam Wahyu
pasal yang ke-14 ayat 9 dan ke-10, itulah merupakan pekabaran Tuhan melalui malaikatnya yang ketiga mengenai orang-orang yang akan menghadapi murka Allah. Saudara, penghakiman atas para penyembah binatang di dalam Wahyu pasal 14 diekspresikan sebagai meminum anggur murka Allah dari dalam cawan. Saudara, manusia sering mencampur anggur dengan air untuk mengurangi daya memabukkan. Sedangkan untuk meningkatkan daya memabukkan, maka anggur murni dicampur dengan daun-daunan dan juga rempah-rempah. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 75 ayat yang ke-8. Lalu di dalam Wahyu pasal 14, anggur yang tidak bercampur, di ayat yang ke-10, melambangkan dicurahkannya murka Allah dalam kapasitas yang penuh tanpa campuran, yaitu tanpa belas kasihan. Dan di dalam ayat yang sama selanjutnya dikatakan, mereka yang meminum anggur murka Allah akan disiksa dengan api dan belerang. Ini merujuk kepada kehancuran total. Kenapa? Karena api dan belerang adalah alat yang Allah gunakan untuk penghakiman atau penghukuman. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 24, Yesaya 34 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sedangkan dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-11, asap api yang menyiksa mereka akan naik ke atas sampai selama-lamanya. Ini adalah tanda kehancuran kekal yang umum dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara bisa baca di dalam tadi Yesaya 34 ayat yang ke-10 khususnya, dan juga Yudas ayatnya yang ke-7. Tetapi ayat ini tidak berbicara tentang api kekal atau api yang menyala selama-lamanya. Kenapa? Sebab tidak ada api di kota Edom, tidak ada api di Sodom dan Gomora yang membakar kota tersebut sampai pada hari ini. Kalau begitu, apakah yang dimaksud dengan api yang kekal dalam ayat ini? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah konsekuensi dari penghukuman itu yang kekal, bukan api yang menyala-nyala untuk selamanya. Pelajaran terakhir, pelajaran yang penting, yaitu pekabaran Tuhan melalui malaikat yang ketiga adalah mengenai orang-orang yang akan menghadapi murka Allah, di mana mereka akan menerima konsekuensi penghukuman yang kekal, serta gambaran daripada umat Allah yang setia, yaitu umat yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang ke-10. Untuk itu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kepedulian-Mu, oleh karena kerinduan-Mu supaya kami semua boleh selamat. Maka di zaman akhir ini ada amaran yang Tuhan berikan. Itulah Injil yang kekal. Dan pada saat ini kami bersyukur oleh karena kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh mengerti maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, melalui Wahyu pasal yang ke-14. Memberkati setiap pemirsa yang telah menyaksikan tayangan pelajaran sekolah sahabat ini. Berkat kasih Allah Bapa, berkat daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Tuhan yang kudus akan menjadi bagian kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.